kembali lagi bersama kami di podcast Sela. Betul. Masih bersama bintang tamu kami Sheila dari UPI ya, Dari mahasiswi UPI, seorang calon guru bimbingan konseling. Betul. Nah, tadi kita di belakang sempat ngobrol-ngobrol tentang keaktifannya Sheila di kampus. Iya. Menarik juga nih dengan semangatnya. Ya. Semangat anak muda. Ternyata orangnya bersemangat banget Bersemangat loh, sekali. sobat Sela semua ini anaknya. Termasuk aktivis kampus juga ya, Betul. berarti ya. Bisa dibilang. Bisa dibilang. Boleh cerita nggak apa keaktifannya nih di kampus selain kuliah ya? Iya. Kalau 1 semester terakhir kemarin aku aktif di BEM-REMA. Sebagai itu apa tuh? Sebagai Dirjen Kajian Isu Kampus. Kajian Kayak ada isu beberapa kampus. kementerian, setiap kementerian ada kedirjenan itu. Aku mimpin kedirjenan kajian isu kampus. Kajian isu kampus. Isu apa yang kamu atau apa aja isu yang banyak waktu kamu menjabat? Waktu itu di aku tuh fokusnya ke beberapa ya. Yang pertama kayak kesejahteraan mahasiswa. Itu terkait kayak UKT, perjuangan UKT dan sebagainya. UKT itu apa, sorry? Uang kuliah tunggal. Oh. Yang buat bayar UKT per semester itu. Oke. Kayak gitu. Itu sempet rame ya, sampai ada isu akan ada loan dan lain-lain gitu juga kan. Student loan rencananya bakal. Student loan tapi nggak jadi ya. Padahal bagus itu ya. Bagus gak sih? Student loan Yang pinjaman itu Iya, kan. ada asal pos. bisa bayar kalau bagus. Sebenarnya di Kalau luar di sini negeri mah udah tabur aja. udah banyak Iya, udah banyak student luar loan negeri. tuh udah sangat wajar gitu. Cuman kalau di Indonesia kita juga belum tahu ya Ya. gimana mekanismenya gitu Iya, kan, kayak dari gitu. banknya gimana gitu. Iya. Apakah menguntungkan mahasiswa atau malah tidak? Merugikan. Atau mahasiswanya bisa dipercaya atau tidak Iya, gitu kan. Ada banyak faktor. Mahasiswa bisa dipercaya. Bayar aja. Dicoceng ada juga. Kemarin ketusah. Dicoceng atau coceng itu diambil. Iya, diambil. Terus sobat salah bisa takutnya nggak tahu coceng apa sih, diambil, dikantongin. Tapi kalau di Jepang tuh hampir semua Dicoceng. studentnya studentnya Student loan. iya Student pakai loan ya. student loan. Nanti ketika dia itu bahkan sampai S2, S3 sampai dia beres baru pas dia kerja dia bayar gitu. Iya. Tapi nggak tahu kalau di sini mah. Ya, sebenarnya kan ininya ya, apanya mekanismenya aja yang bermasalah kan. Secara ide sih oke. Jadi kamu pinjem di depan dulu, tapi kan nggak pinjemnya nggak ke, maksudnya ke bank tapi dengan aturan yang berbeda gitu, nggak kayak pinjem uang ke bank, Iya sih. bukan buat sekolah gitu. Tapi pendidikan tetap mahal gitu kan. Nah, Betul, apalagi sekarang ya. Saya kaget juga sekolahnya tadi di malam. rumah, bayarannya sama. Iya. itu juga yang isu yang dibahas kemarin tuh. Berapa sih kira-kira uang kuliah sekarang di UPI? Rentangan atau di UPI? Karena UPI kan perguruan tinggi negeri ya. Jadi rentangnya itu sebenarnya ada yang dari 0, boleh nol ya. sampai paling mahal tuh kayaknya 10 juta deh. Mahal. Lumayan ya per semester ya. Iya, per semester. Tergantung pertama lihat dari jurusan dan kondisi ekonomi gitu. Kita boleh minta Bisa. pengurangan gitu kan. Kayak kan di awal tuh masukin data penghasilan orang tua yang kayak gitu, nanti kampus yang nentuin berapa besarannya. Kamu masuk kemana gitu ya, masuk ke plafon yang mana ya? Iya, kayak gitu. Iya, mahal juga memang karena sekarang kan memang kampus-kampus negeri juga udah nggak dibiayai penuh sama pemerintah. Iya. Jadi mereka mau nggak mau harus dapat untuk biaya operasional kan. Jadi bayar ada UKT itu memang gitu. Cuman ya lumayan berat ya buat mahasiswa. Iya, suka selalu aja pasti setiap mau pembayaran semester tuh isu itu pasti dibahas. Pasti dibahas ya. Saya juga dulu waktu setiap semester pasti ngebahas itu soalnya penangguhan. Iya. Nggak bisa bayar jadi penangguhan. Itu tiap semester orangnya itu aja terus yang ngantri minta surat penangguhan gitu. Sebelahan kelihat ini orang-orangnya ini terus gitu. Emang ya ternyata memang itu memang permasalahan. Iya. Cukup tidak terpecahkan lah ya mungkin dari tahun ke tahun ya tentang UKT tadi. Iya. Dan makin kesini kan makin mahal. Nah terus itu dia ya, dulu naik nggak terlalu terus. segitunya aja, banyak gitu yang Banyak ngantri. susah. Sebenarnya kaget juga. Baru tadi malam loh liatin biaya kuliah ya. Terus aku baru kaget, aku seumur-umur nggak pernah bayar kok. Nah. Jadi pas lihat kayak wow gitu. Ternyata segini ya gitu, kuliah tuh mahal juga gitu. Tapi pasti ke bawah-bawahnya juga mahal ya, PAUD aja sekarang mahal. Iya, itu PAUD emang. juga sekarang mahal. Ya bisnis yang bagus kalau kata saya sih. Pendidikan. Bisnis sekolah. Iya. Bisnis pendidikan, iya. Tapi jadinya kita nggak tahu nih bisa pendidikan untuk semua tuh bisa atau enggak gitu ya. Ada juga
Kalau udah hubungannya dengan bisnis mah kayaknya memang bukan buat semua. Itu. Terus, susah dong. Ya. Terus ada isu apa lagi tadi? Ya, isu apa lagi? Di kampus. Terus kalau sebenarnya kan itu tergantung sama periodenya apa ya, dan mau memperjuangkan apa di periode itu. Terus kalau di periode aku tuh ada memperjuangkan biar mahasiswa UPI itu bisa masuk, ada unsur majelis wali amanat. Oh, di MWA pusatnya. Itu apa? Jadi kayak di kampus MWA itu kan kayak apa? Bagian tertinggi gitu. Tertinggi di lingkungan seperti kampus. MPR-nya gitu. Wow. Gitu. Tapi di kampusnya. Oke. Kayak buat membuat keputusan, polisi kampus kan. Kalau di kampus lain, PTNBH yang lain itu pasti ada mahasiswa, unsur mahasiswa. Nah, di UPI ini belum ada. Oh gitu. Dari 11 PTNBH itu cuman UPI sama USU aja yang nggak ada. Yang nggak ada perwakilan mahasiswanya. Hebat gitu. Berarti ya, unik kalian ya. Dua dari semua PTNBH. Unik yang nggak enak sih. Yang penting unik dulu. Unik dulu aja ya. Tapi sekarang gimana nih hasilnya? Masuk. Itu perjuangannya panjang banget kan. Harus ketemu ketua MA-nya dan sebagainya gitu. Terakhir tuh mandek di pembuatan naskah akademik beres, tapi solid untuk penyerahan ke pusatnya tuh beres juga. Oke. Ya dengan pertimbangan udah akhir periode, dan sebenarnya juga politik kampus juga syarat akan kepentingan ya, gitu lah pokoknya. Tapi akhirnya gimana sekarang? Akhirnya masih belum sekarang. Masih belum masuk. Goal sampai semoga segera masuk ya, karena penting juga tuh suara mahasiswa tuh harus masuk menurut aku tuh ke majelis wali amanat gitu. Ya terus diperjuangkan aja. Kalau ini nih sekarang kita ngobrolin tentang hari ini lah ya, sebagai seorang mahasiswa nih. Bagaimana sih sekolah di saat pandemi ini menurut Sheila? Ya, sekolah di masa pandemi tuh kata pertamanya pasti semua orang tuh nggak siap sebenarnya buat situasi ini. Kan situasi baru. Kita Indonesia tuh sebelumnya nggak pernah yang berbasis teknologi yang kayak gitu kan. Pasti ya akan banyak kekurangan di situasi pandemi ini gitu. Karena kita semua sama-sama beradaptasi gitu. Orang tua yang biasanya misalkan bisa kerja, anaknya lagi sekolah, sekarang orang tuanya juga harus mendampingi ikut untuk sekolah belajar di rumah kayak gitu sih. Ini kompleks sih sebenarnya. Tapi ya selama kamu belajar tentang pendidikan gitu ya, pedagogi pendidikan misalnya kayak gitu, atau strategi pendidikan, pernah nggak disinggung gimana kalau misalnya ini terjadi gitu suatu hari nanti? Ya nggak pernah. Nggak pernah. Atau pernah nggak ada visi gitu ke depannya bahwa pembelajaran jarak jauh tuh sangat apa ya? It's the future of education gitu. Sama aku belajarnya belum sih. Belum kita cuma tahu ada kayak metode nih namanya blended learning. Sampai situ aja. Kita nggak berbicara lebih jauh kalau nanti pendidikan tuh akan jarak jauh atau nanti kita kena pandemi apa gitu. Itu enggak sih. Dan yang blended learning pun juga kan itu biasanya di kampus-kampus gitu. Sekolah tuh nggak gitu. Kalau ketemu siswa tuh ya langsung gitu. Biasanya kayak gitu. Baru level mahasiswa ke atas ya. Iya kayak gitu. Nah terus gimana nih sekarang kamu melihat kondisi di mana ada pandemi, kita diminta atau dipaksa untuk melakukan proses pembelajaran jarak jauh ya, PJJ ya disebutnya. Kamu jadi punya apa ya istilahnya, jadi punya pemikiran baru nggak pendidikan kedepannya harus gimana? Mungkin kan memang ini bisa mungkin balik ke normal lagi lambat laun gitu ya, tapi kan membekas nih kita mungkin anak-anak juga sekarang udah terbiasa online. Terus ada enaknya juga ternyata. Ada enaknya. Menurut kamu jadi gimana sih bentuk pendidikan nantinya? Sebenarnya apa ya, terkait dengan teknologi kan sekarang tuh pendidikan lekat banget sama teknologi. Itu sebenarnya hal yang harus terjadi gitu kan. Pandemi ini bikin kita nggak siap, tapi juga jadi percepatan accelerate ya. Orang tuh akhirnya sadar, oh iya sih emang harus, biasanya guru-guru yang kurang melek teknologi terpaksa melek teknologi biar bisa mengajar kayak gitu kan. Ya good start gitu ya, awal yang sebenarnya cukup baik gitu, meskipun kita juga masih harus banyak evaluasi kayak gitu sih. Tapi sebenarnya menurutku pendidikan kedepannya nggak bisa sepenuhnya online sih dalam sudut pandangku ya. Apalagi aku sebagai BK ya. Gitu ya. Karena sulit untuk mendekati siswa di situasi pandemi ini nih. Karena kemarin aku sempat PPL, kebetulan PPL-nya tuh ketika lagi masa pandemi gini. Jadi online PPL-nya? Online offline jadinya gitu. Aku ke sekolah gitu. Di mana? Di mana? Di SMA 1 Cileunyi. Di Cileunyi. Di Cileunyi gitu. Untuk
manggil siswa ke sekolah tuh sulit kan, karena ada protokol kesehatan atau orang tuanya nggak ngizinin gitu. Sedangkan sebenarnya konseling itu bukan nggak bisa online ya, akan lebih optimal kalau kita langsung ketemu sama klien kita, sama siswanya, biar lihat dia kayak gimana sih gitu. Kalau dari suara doang kan kurang ya, harus lihat dia gimana sih gitu, secara gesturnya kayak gimana. Itu sih karena cukup sulit. Dan secara sosial pun kelihatannya kan banyak tuh siswa-siswaku dulu waktu PPL yang mereka tuh nggak pernah ketemu temennya gitu, ya kan? Padahal 1 tahun ya, gitu. Bener-bener baru ya. Nggak ketemu teman, nggak tahu sekolah gimana gitu. Padahal kan karakter juga dibentuk dari situasi sosial yang ada gitu kan, gitu. Jadi ya untuk keterampilan sosial sebenarnya mereka perlu untuk ketemu dan interaksi sama temannya sih, gitu menurut. Sebenarnya ini ranahnya BK banget ya, bisa Iya. jadi ranahnya BK. Kamu nggak pengen risetnya itu aja? Pandemi langsung ganti langsung ganti judulnya. Soalnya emang BK banget ya kayaknya gitu kan. Sebenarnya mental anak-anaknya pasti berubah banget daripada waktu mereka ketemu satu sama lain gitu kan. Benar banget gitu. Itu kan kalau kamu ngelihat anak-anak yang kamu katakanlah waktu kamu PPL. Kalau kamu sendiri gimana mengalami si sekolah dari kan kamu juga pasti mahasiswa kan nih. Mahasiswa kan. Nah, kamu sendiri melihat dan mengalami itu. Nah, kamu kan enaknya sebenarnya 3 tahun pertama lah ya, 2 tahun pertama tuh offline ya, tiba-tiba di ujung online. Nah, itu apa yang kamu rasa perbedaan, terus kesulitannya gimana? Apa yang kamu lihat ini berbeda banget dan urgent gitu harus. Ya, apa yang kamu temukan gitu di sana? Kalau pengalaman aku ya, sebenarnya kalau di mahasiswa mungkin lebih enak karena kita biasa juga belajar mandiri sendiri. Iya, kan belajar sendiri. Oke. Dosennya nggak pernah ada gitu maksudnya. Kalau masuk kelas juga tidur. Oke. Gitu, cuman yang bikin susah itu di masa online tuh kayak kelas tuh jadi bisa kapan aja. Masa ada kelas malam gitu kan? Kan kalau misalkan kelas ntar malam itu. Kalau misalkan offline tuh ya mentok-mentok jam 6 lah gitu ya. Jadi kelas tuh bisa kapan aja dan tugas tuh banyak banget. Karena sama dosen tuh ngasih tugas. Benar. Kerja juga gitu sih. pertemuan tugas. Itu sih itu yang bikin susahnya tuh di situ. Beban tugasnya banyak, terus nggak ketemu temen tuh juga sangat berpengaruh sih. Ke mentalnya ya. Karena kayak biasanya beres kelas kayak kita ngobrol atau apa gitu, terus kayak ngedumel bareng gitu kan, misalnya bareng gitu. Pas udah pandemi tuh wah udah kayak semuanya sendiri bener-bener sendiri banget. Itu sih yang kerasa. Tapi kamu masih ketemu teman-teman kamu setelah kan belakangan ini kan sudah bisa nih, sudah mulai agak kelonggar lah ya. Kamu akhirnya kamu kan pulang kemana nih? Kalau dulu kan di Bandung ngekos terus pas pandemi kamu belajarnya dari mana? Aku belajarnya dari rumah sih. Di rumah di Ranca Ekek. Di Ranca Ekek. Berarti kamu kan nggak ketemu bener-bener sama teman. Bener-bener nggak ketemu. Kapan lagi kamu bertemu nggak dengan teman di? Sebenarnya kalau teman kelas nggak ketemu sih. Tapi karena aku kuliahnya sambil nge-BEM juga kan kemarin gitu, jadi ketemu sama teman-teman BEM. Karena BEM mah biasa sering aja ke kampus gitu, aja. Ke kampus, ke sektor BEM kayak gitu. Sempat ngekos lagi juga di Bandung gitu, tapi ketemunya teman-teman BEM gitu. Kalau kelas enggak ya? Teman-teman kelas tuh emang udah pada ke rumah masing-masing kan? Iya. Udah pada gak ngekos gitu. Udah pada pulang gitu ya. Tapi kalau kamu nih milih mendingan kuliah online kayak gini atau mendingan ketemu teman-teman atau mending hybrid? Sekarang kan akan ada metode hybrid nih, digabungin. Aku sih sebenarnya lebih prefer ke kampus ya. Dalam situasi offline. Berarti ini anaknya ekstrovert. Gak juga sih. Gitu, aku lebih pilihnya offline sih. Karena sebenarnya kerasa lebih efektif aja untuk aku gitu datang ke kelas, karena ketika online itu sebenarnya makin banyak godaan gitu loh. Sambil tidur-tiduran. Bisa kelas sambil tidur-tiduran. Off cam ya. Kelas sambil rapat gitu kan. Ya bisa. Lagi di jalan gitu lagi ya. Di jalan. Oh, itu sering aku. Kalau orang tua kamu nih ngelihat si ini mereka bilangnya setujunya yang mana nih? Orang tua aku sih kelihatan ya, karena aku punya adik 2 kan, dan masih usia sekolah. Orang tua aku prefernya untuk sekolah offline. Offline. Karena ibu juga ngajar, ayah juga kerja gitu. Jadi pusing ya semuanya di rumah. Aduh, pusing. Apalagi yang masih SD, itu adik masih SD kan harus bener-bener diawasin kan kalau masih SD itu kayak gitu sih. Jadi pasti offline. Kamu lihat juga nih ya, adik berarti sekolah dari rumah PJJ gitu ya. Mereka gimana tuh? Enjoy atau mana? Mereka SMP, SMA, SD? Yang adik pertama SMA, adik kedua SD. Oke, pas lah untuk lihat kondisi. Untuk lihat kondisinya gimana? Kacauannya pas. Mereka semakin malas-malesan. Semakin malas ya. Semakin malas-malesan. Menurun nggak kualitas
ininya? Iya, menurun. Kualitas sekolahnya menurun banget. Kayak mereka misalnya ngerjain tugas tuh. Karena kan sebenarnya kita udah di situasi pandemi nih. Ya kan berarti anak tuh sebenarnya megang HP kan. Tapi soal sekolahnya masih sama-sama aja, ujian tuh masih sama-sama aja gitu. Jadi kayak adik aku biasanya tiap hari dia dapat tugas, dia nggak disiplin gitu kan, nggak ada jadwal sekolah. Jam 8 masih baru bangun gitu. Terus nanti ngerjain sesukanya dia, terus nanti baru dikirimin sore kayak gitu. Oh gitu. Sih. Jadi lebih kurang disiplin ya. Baik yang SD maupun SMA sebenarnya sama aja kayak gitu. Tapi ke mentalnya mereka gimana? Mereka sih kelihatannya oke ya gitu. Meskipun kalau adikku yang SD tuh dia agak nggak nyaman aja gitu karena nggak main sama teman-teman kayak gitu. Kalau SD kayaknya perlu banget ya. Iya kayak gitu. Kalau SMA kelihatannya enjoy sih gitu karena dia bisa main keluar juga mudah kan. Kalau SD kan pasti orang tua tuh mau kemana, jangan kemana-mana kayak gitu kan. Berarti sebetulnya makin level pendidikannya di bawah gitu ya, misal SD, SMP makin kecil gitu. Sebetulnya itu makin sulit ya, PJJ itu ya. Makin sulit. Kalau makin ke atas, misalnya SMA, kuliah itu sebetulnya makin acceptable gitu. Iya, karena anak kecil aja sebutnya, karena mereka belum ada kedewasaan belajar gitu kan, belum bisa belajar sendiri, belajar mandiri. Jadi orang tuanya ikut ribet akhirnya. Iya, orang tuanya ikut ribet, kayak gitu. Chaos banget memang ya pendidikan di Indonesia pas pandemi. Iya. Kamu merasa ini akan turun banget nggak kualitas pendidikan Indonesia setelah pandemi? Kalau menurutku dalam situasi sekarang ya sih pasti akan ada turunnya gitu. Berarti akan ada satu generasi yang pendidikannya kurang oke gitu. Kurang oke kualitasnya gitu. Mungkin bisa dibilang kayak gitu sih. Atau kamu melihat ini tuh sebenarnya ada dua sisi. Mereka mungkin kualitas pendidikannya menurun, tapi misalnya mereka jadi nggak gaptek gitu. Iya sih kayak gitu. Bisa menutupi gitu kekurangan sebenarnya itu. Pasti ada baik buruknya sih kayak gitu. Misalkan anak jadi misalkan lebih banyak di rumah berinteraksi dengan keluarganya gitu, itu juga jadi satu poin gitu kan. Orang tua lebih banyak berkomunikasi sama anak gitu, itu juga jadi satu poin. Tapi di poin lain ya secara sosial, terus mungkin anak tuh belum nggak merasa belajar yang bener-bener di sekolah, itu juga sih pasti berdampak kayak gitu sih. Iya sih, kalau aku di rumah terus kayaknya aku ingin keluar. Tingkat kekerasan pada anak juga naik kan? Iya, pada anak, udah perempuan juga ya kan? Iya, pada perempuan naik juga ya. Memang kita memang manusia tidak harus terus-terusan bersama kalau kata gua. Ya kan terbukti ini saat semuanya perlu waktu sendiri-sendiri. Iya benar. Kita nggak biasa kan, kita misalnya 24 jam bertemu terus gitu, walaupun satu rumah beda kamar gitu. Malah menimbulkan konflik. Itu justru menimbulkan konflik walaupun bukan bisa dijadikan excuse juga ya, konflik atau terjadinya kekerasan karena bersama itu. Cuman ternyata kita sudah cukup lama kita tuh memang ternyata harus ada tempat masing-masing yang jauh gitu nanti berkumpul gitu. Kita nggak terbiasa berkomunikasi ternyata kan yang lama. Meskipun harus dibiasakan sih. Iya itu karena resiko, dan kedepannya kan ini pasti jadi sesuatu hal yang opsi yang jelas ya. Sekolah dari rumah itu kan bakal jadi opsi kayaknya. Iya, akan jadi alternatif. Online itu pasti bakal akan ada terus. Iya. Oke, kita break dulu sejenak untuk nanti dilanjut ke segmen berikutnya ya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Indonesia nanti. Oke. Ya, sampai jumpa. Yes, selamat berjumpa lagi. Masih bersama kami dan Keripik. Ya, dan Keripik Lokatara yang bisa dicari di toko-toko organik terdekat di Kota Bandung tentunya. Ya, kita bakal mukbang dulu bersama Ipit. Dia akan coba dengerin gimana kerenyahnya Keripik Lokatara. Kriuk Lokatara. Ya, tadi kita udah ngobrolin tentang latar belakangnya Sheila. Dan juga tentang pandemi ini. Pandemi, kita akan ngobrolin sedikit di luar pandemi lah, tentang pendidikan dulu secara general di Indonesia. Menurut Sheila nih sebagai seorang calon pengajar dan juga orang yang belajar tentang pendidikan lah ya, gimana sih sistem pendidikan Indonesia itu dari dulu sampai sekarang sudah baik atau belum? Kalau belum kenapa? Dan apa yang bisa di improve? Sebenarnya kalau sudah baik atau belum perbandingan dulu dan sekarang ya, sekarang pasti ada kemajuan dong. Iya, betul. Gak mungkin gak ada sama sekali gitu kan. Aksesnya udah lebih mudah gitu kan.
Tapi kalau misalkan dilihat apakah yang sekarang dia berjalan baik atau belum sih, dari sudut pandangku ya, sebenarnya masih banyak yang perlu ditingkatkan sih, kayak gitu kan. Misalnya apa tuh? Kayak misalkan ya, yang pertama, yang paling selama ini aku alami itu apa yang kita pelajari di sekolah itu tuh kadang rasanya nggak relevan aja sama kehidupan. Oke. Kayak gitu kan. Apa yang dipelajari sama kehidupan, khususnya di sekolah ini ya, sekolah dasar dan sekolah menengah gitu. Kita belajar capek-capek, tapi ini tuh buat apa sih gitu. Dan guru juga cuma menjelaskan menjelaskan teori aja gitu ya. Gitu. Nggak ngejelasin kenapa sih kamu tuh harus belajar ini gitu kan. Atau perlu nggak sih menurut Sila kayak dijelasin sama gurunya bahwa nanti tuh kalau kamu di luar sana nih di real life nih akan terjadi seperti ini, misal you have to make a decision gitu, misalnya kayak gitu. Jadi belajar decision making misalnya kayak gitu. Menurut aku itu penting sih, itu penting karena kan ya kita dan pengalaman guru kita kan dulu di masa sekolah dengan masih kecil ya, artinya pengalaman hidupnya juga belum terlalu banyak. Sedangkan guru udah tahu. Itu penting banget kalau kita menyambungkan itu sama kehidupan gitu. Ya akhirnya juga nanti anak belajar kan gitu. Terus sebenarnya kenapa belajar tuh jadi sulit juga mungkin karena kita juga nggak tahu why-nya apa sih gitu kita belajar gitu. Tujuannya ya. Tujuannya itu apa? Sebenarnya belajar ini apa gitu, kayak matematika belajar aja biar gak diremet, kan malas ya kalau diremet. Belajar aja biar nilainya bagus gitu. Orang tua agak marah gitu kan. Akhirnya cuman jadi persaingan nilai aja gitu. Iya. Karena semuanya tuh dinilai. Bener, semuanya dinilai. Kalau misalnya nggak ada nilai gimana? Mungkin kan better ya. Males ya. Nggak juga gitu ya. Sebenarnya nilai itu nggak salah sih dalam sistem pendidikan, nggak salah karena emang perlu ada evaluasi kan. Cuman yang salah itu ketika nggak diberikan pemahaman sebenarnya evaluasi ini tuh untuk apa, nilai ini menggambarkan apa gitu. Kadang ada anak yang dia dapat nilainya kecil langsung bilang dia gagal, aku buruk, aku sebagainya gitu ya. Padahal kan harusnya diajarkan di sekolah tuh gagal tuh nggak apa-apa loh, itu bagian dari proses kehidupan aja. Tapi itu tuh nggak banyak. Iya. Nggak ada tuh ranking 37 selamat gitu. Kamu mempelajari kehidupan gitu. Kamu gagal yang terbelakang juga nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa gitu kan. Gagal ada kesuksesan yang tertunda. Society-nya masih keren banget gitu. Pada akhirnya ya gitu, anak jadi mendefinisikan diri dia melalui nilai-nilai gitu. Dan anak juga kayak nggak percaya sama sekolah kan, buat apa sih sekolah, nggak ngaruh tuh ke hidup aku gitu. Nah kenapa tuh bisa terbentuk seperti itu? Maksudnya kalian kan belajar nih psikologi pendidikan, filosofi pendidikan gitu kan. Si calon-calon guru ini tuh udah dipersiapkan gitu, bahkan dari kalian usia sangat muda ya, S1 udah belajar filosofi pendidikan. Kalau di science tuh kita belajar filosofi tuh ketika S3 gitu kan. Jadi nggak belajar lebih banyak gitu. Kalau kalian tuh berarti kan dari awal banget udah dikasih tuh filosofi pendidikan gitu kan. Tapi kenapa gitu membentuk sistem pendidikan yang masih kayak gini aja gitu, masih berdasarkan grading, masih berdasarkan nilai? Kenapa tadi yang kamu bilang misalnya pemahaman bahwa ini tuh nggak apa-apa loh, misalnya kamu nilainya segini tuh nggak apa-apa, itu tuh kenapa jarang sekali ditemui gitu? Terjadi. Sebenarnya kalau aku pribadi ya melihatnya, kenapa sih sistem pendidikan sekarang fokusnya ke grading dan sebagainya? Mungkin ada kesalahan pola pikir yang terus dipelihara aja gitu dari masa lalu gitu. Karena sekarang juga banyak kok guru yang udah berpikir itu tuh harusnya kita tuh menekankan growth mindset di sekolah, mementingkan psikologi siswa gitu ya. Nah, kenapa akhirnya nilai sih, yaitu menurut aku dari nilai masa lalu aja. Meskipun yang aku juga nggak tahu pasti nih, ini kira-kira dia tuh sebenarnya ngembangin dari filosofi apa sih, filsafat apa sampai ada kekeliruan ini yang sekarang terjadi. Kayak gitu sih. Padahal sebetulnya nggak begitu ya? Sebetulnya nggak kayak gitu. Emang pendidikan itu wajar gitu kalau ada hasilnya, ada evaluasi. Karena harus ada proses dari evaluasi pendidikan kan, untuk tahu siswa ini udah ada di taraf mana, ya kan? Tapi itu tuh untuk tahu siswa udah ada di taraf mana, bukan untuk membuat mendefinisikan membuat siswa mendefinisikan dirinya itu gagal atau sebagainya. Itu biar guru tuh tahu, oh siswa ini tuh udah sampai sini, oh berarti dia kurangnya apa, oh harus diajarinnya apa lagi gitu. Jadi bukan hanya masalah sistem pendidikan, tapi juga kayak mental di masyarakat kita gitu loh sama ini gitu ya. Mungkin guru juga udah belajar banyak teori bahwa kita tuh nggak boleh gini, nggak boleh gitu ke siswa, tapi pada akhirnya society-nya kita gitu. Di Indonesia juga kan kita bukan tipe-tipe yang harus merasa berdamai dengan kegagalan. Gagal adalah gagal, salah itu salah gitu. Disalahin gitu kan.
Nah kayak gitu sih, menurut aku itu dari ya nilai yang dianut udah lama, society kitanya juga masih banyak yang berpikir kayak gitu karena masih banyak produk pendidikan lama gitu ya istilahnya. Orang tua juga berpengaruh gitu sama nilai-nilai itu. Sebenarnya jadi saling berpengaruh ya sebenarnya kan kalau dilihat pengaruhnya tuh sebenarnya ada di dua sisi sih kalau gue lihat. Dari bagaimana pendidikan itu dibuat yang artinya adalah kebijakan kan. Kebijakan atas pendidikan menyebabkan masyarakat yang punya pemikiran seperti ini. Bagaimana merubah masyarakat seperti ini akhirnya merubah kebijakan itu, nanti akhirnya implementasinya ke pendidikan. Diharapkan 25 tahun ke depan akan lahir sebuah generasi yang lebih santai melihat sebuah kegagalan dan juga enggak terlalu pressure saat harus dapat nilai, karena itu kan sebenarnya kayak lingkaran gitu sebenarnya. Jadinya memang menarik sih kalau ngelihat problematikanya di sana ya. Kalau yang tadi Sheila bilang si policy di karena kan pendidikan kita ngomongin formal ya, ngomongin institusi ya, ngomongin apa yang kita pelajari di sekolah SD, dan karena kan untuk merubah ini yang ngerubah kan berarti sistemnya yang megang tuh Kemendikbud berarti kan ya. Di pusatnya. Berarti karena kan kalau sekolah-sekolah yang internasional atau sekolah-sekolah yang mereka punya independensi dan atau homeschooling ya itu kan terus harga yang dibayar juga nggak cukup mahal dan nggak demokratis lah, nggak buat semua orang. Tapi yang buat semua orang ini kan terpengaruhnya sama policy dari pemerintah ya. Menurut kamu polisinya udah cukup segimana sekarang sejauh ini? Ya kalau bicara policy juga gitu, itu jadi permasalahan karena di Indonesia yang aku lihat sama ini policy kita itu kalau kata dosen-dosenku tidak based on research gitu. Policy kan harusnya dibuat gue pura-pura kaget supaya kayaknya ini nggak pernah diobrolin sebelumnya loh asik. Iya kan, policy itu nggak berdasarkan kita ada riset pendidikan terus policy ini gitu, tapi policy itu kayaknya hasil rapat pleno komisi. Kan rafatnya juga pasti sama ahli-ahli kan, ahli gitu ya, gitu. Tapi nggak based on researchnya itu sih. Kayak kita berapa kali sering juga terjadi misalnya kita ngadopsi sistem ini tapi ngadopsi aja tuh bener-bener diambil plek gitu. Padahal kan ada perbedaan kulturalnya, perbedaan sosialnya ada banyak gitu. Itu yang harus dilihat sih menurutku. Makanya polisinya sekarang kayak gitu, kurang based on researchnya itu sampai sekarang ya menurut itu yang aku lihat. Makanya kan kalau kakak-kakak kakak-kakak di luar sana, kakak Nadine Mas Menteri mungkin bisa denger ya. Kayak kakak denger nanti. Oke, langsung himbau aja Mas Menterinya, sebagai pengen pesen apa emang ke Mas Menteri? Ke Mas Menteri enggak kalau kakak tahu langsung Kak tahu nggak sih Kak ya? Gitu. Mas mau ngomong nih Mas. Tahu ini kan Najila Shihab tuh. Najila Shihab kan gitu. Yang punya Cikal ya? Yang punya Cikal. Dia juga kan inisiasi bikin pusat studi kebijakan pendidikan. Karena memang pendidikan kita itu kayaknya nggak bisa research sih. Kayak misalkan nih di psikologi pendidikan itu kita ada kayak ngebahas tentang ruang kelas. Kelas itu sebenarnya ada researchnya loh, harus diisi sama berapa anak, tempat duduknya kayak gimana gitu ya, warnanya pun gitu gimana gitu. Tapi kelas sekolah yang terjadi di Indonesia kelas kayak gitu karena di SD ini kayak gini ya udah SD sekarang juga kayak gitu. Kayak gitu loh. Dan dari dulu sampai sekarang kayak gitu ya. Kelas 50 orang. Sesimpel ruangan aja gitu. Nggak pernah lengkap waktu dulu SMA gua kelas 3 untuk kelas 51 orang nggak pernah lengkap. Setahun pelajaran nggak pernah 51. Karena harus ada yang nggak masuk. Kalau masuk semua nggak ada kursi. Jadi kita deal gantian masuk. Seneng. Kepenuhan banget. Gitu. Dan itu dipegang sama satu guru. Iya, dipegang sama satu guru, terus kebayang banget ya. Tapi ya gitu sih resikonya, kita jadi punya menyebabkan sebuah permasalahan baru sih karena tidak tegas dalam satu hal, akhirnya ke yang lainnya jadi terus kan pendidikan gitu ya, suatu hal yang penting banget. Harusnya tuh tombak banget nih dari suatu kemajuan negara, sebuah bangsa orang-orang gitu. yang terdidik tadi kata kamu. Benar. Tapi optimis nggak Sheila bahwa ini tuh sistem pendidikan Indonesia tuh bisa lebih baik loh nanti gitu? Kalau dalam pendidikan optimis tuh harus ya. Kita nggak bisa sekarang kita lihat realitanya sistem buruk terus kita mengumpat pada pemerintah, gitu nggak bisa sih. Karena
pendidikan sendiri nggak bisa hanya maju dengan pemerintahnya aja gitu. Kita sebagai individu harus bergerak, individu nantinya bikin komunitas gitu. Akhirnya kesadaran mengenai pendidikan yang ideal tuh ya tersebar ke semua orang. Dan personal mindsetnya harus growing juga ya semua orangnya gitu ya. Oh pantesan ngambil skripsi itu ya. Kalau dari Sabang sampai Merauke kamu melihatnya gimana? Belum merata. Itu pasti jelas sih. Pasti. Semua orang tahu kita belum merata gitu. Bukan hanya segi fasilitas aja, fasilitas pasti gitu, tapi dari segi tenaga pendidik juga kayak gitu. Makanya kan pemerintah banyak bikin program pemerataan pendidikan, pengabdian, mahasiswa dikirim ke sana, program-program itu karena memang gurunya pun nggak merata, pasti banyak yang bagus berkualitas di Pulau Jawa kayak gitu kan. Tapi nih misalnya ya, kamu ditempatkan gitu. Kalau zaman dulu soalnya zaman orang tua saya tuh ya gitu, kalau jadi PNS jadi guru mau ditempatkan di mana saja gitu kan. Sekarang juga mungkin masih ada ya. Masih ya. Kalau misalnya kamu ditempatkan di daerah pelosok banget gitu. Untuk mengabdi gitu. Mau nggak kira-kira? Enggak lah. Susah sih, jujur susah. Harus gimana dong kayak gitu untuk biar bisa merata lah setidaknya gitu. Sebenarnya mungkin gini ya, kenapa akhirnya sulit, misalkan aku nih di Pulau Jawa sulit untuk ke pulau mana Papua misalkan gitu. Pertama kan ketika aku harus ke Papua, aku harus belajar budayanya Papua, ngajar bahasanya gitu kan. Nah menurutku ya pemerintah harusnya memberdayakan dari daerah itu sendiri gitu. Pembangunannya dari dalam dulu ya. Dari dalam itu sendiri. Gak usah impor dari Jawa dari gitu. Jawa dulu gitu ya. Mungkin trainernya bisa dari Jawa gitu ya, tapi memberdayakan anak-anak daerahnya gitu kan ya. Gitu. Karena pasti mereka yang mengerti terus kayak ada militansi pada daerahnya keluarganya di sana juga Betul, ada personal attachment juga gitu ya. Setuju sih. Setuju. Kalau menurut Sila nih ya, apa sih yang bisa dipertahankan? Sudah bagus keunikan dari sistem pendidikan Indonesia gitu. Teruskan yang lain kan tadi yang disuruh yang lain ganti. Ini kan yang keunikannya apa? Jangan-jangan keunikannya remedial nih, kudu di remedial. Salah satunya ketidakmerataan itu keunikannya. Tapi keunikan yang tidak pas ya ini menurut Sila yang bisa dipertahankan apa sih yang sudah ya oke nih kayaknya. Atau kita memang bobrok banget semuanya. Rombak total gitu gimana? Sebaiknya semua diimprove sih ya. Semua diimprove, bukan dirombak ya, diimprove. Bagus nih anaknya. Demokratis. Kayak Indonesia banget gitu. Mungkin kita udah punya kesadaran bahwa kita tuh pendidikan tuh harus based on budaya kita. Kan ada banyak pendidikan berdasarkan nilai Pancasila atau nilai keindonesiaan gitu. Nah itu udah baik sih, tapi perlu diimprove. Kayak gitu. Benar-benar canggih banget. Iya, Sila. Kamu kan kemarin kan jadi PPL ya. PPL. Ya kamu ada kesempatan bertemu dengan murid-murid yang nggak bisa ngerepresentasiin sih ya. Cuman kalau kamu lihat dari situ dan kamu bisa lihat secara global lah ya, secara general di Indonesia, gimana sih kualitas murid di Indonesia sekarang ya? Sekarang tuh pandemi. Ya sekarang pandemi dengan kondisi itu kan berpengaruh juga dengan sebelumnya. Menurut kamu gimana sih kondisi? Kalau dalam kondisi tahun-tahun ini gitu ya. Kualitasnya ya. Kalau misalkan melihat dari hasil riset yang general aja gitu ya. PISA kan ya Kak. PISA tuh kita urutan ke-7 paling bawah. Dari bawah. Itu udah dari bawah. Ada mending ya. Dulu sempat 2000 berapa ya? Kalau nggak salah 2015 atau 2017 gitu ya. Itu akhir. Itu nomor 3 dari bawah. Iya. Udah ada kenaikan. Udah ada gitu. 4 poin bagus banget. Tapi dalam rentang waktu 15 tahun. Memang susah sih pendidikan tuh berusaha. Sekarang di 7 dari bawah. Nomor satunya siapa sih? Finlandia kalau nggak salah. Finlandia, Jepang, pokoknya itu tuh di 3 teratas. Oke, Indonesia nomor 7. Dari bawah. Oke, keren. 1, 2, 3 deket banget. Gue pikir, dari bawah. Itu dari berapa negara tuh? 99 kalau nggak salah. Enggak ya, kurang dari 7 itu. 7 dari bawah, 70-an apa 60-an negara gitu. Berarti 63. Lumayan lah. Iyalah, pokoknya masih jauh. Dan di atas kita itu ada negara-negara yang usianya belum setua negara kita gitu. Ini yang kemarin di-mention Agi di episode sebelumnya, dia ngomong juga ada wawancaranya Gita Wirawan sama Profesor Emil Salim juga ngomongin itu. Ngomongin peringkat kita di PISA.
Meskipun bisa tuh kan di science education-nya gitu nah kan itu ya. Okay. Tapi udah cukup menggambarkan lah gitu. Tapi bener nggak, maksudnya itu kan kalau PISA tuh cuman berdasarkan science, mathematics, language ya kalau nggak salah, literasi. Iya. Apa cuman itu parameternya? Enggak sih sebenarnya. Tapi ya kalau ada art, ada apa namanya social science, ada lain-lain gitu kan. Perlu nggak sih kita memperhitungkan itu juga gitu? Atau memang sebenarnya education tuh memang cuman bisa diwakili sama tiga part ini gitu? Sebenarnya nggak cuma diwakili sama itu ya, apalagi kalau misalkan bicara kualitas siswa kayak gitu kan. Tapi aku sih belum menemukan riset yang secara general melihat kualitas anak Indonesia itu sebenarnya kayak seperti gimana apa sih? Ya? Jangan-jangan kita jago yang di yang lain-lain. Siapa tahu di artnya kita tinggi kerjasama banget, gitu. Teamworknya jago ya. Mungkin. Meskipun masih belum ada kan tentang itu, cuman kayak kalau dilihat dari sebenarnya kan kalau general siswa Indonesia dan anak Indonesia yang harusnya di usia sekolah gitu, kualitasnya gimana sih? Dari kemerataan pendidikan aja itu udah kelihatan gitu. Kemungkinannya kayak gimana? Kayak gitu. Pasti siswa yang baik tuh ada, tapi tidak secara general. Banyak siswa kayak gitu. Oke. Ya. Memang jauh banget ya kalau misal memang dari standar internasional pendidikan Indonesia tuh jauh banget di bawah. Kita tuh sangat ketinggalan gitu. Tapi sebetulnya dari situ tuh ada 1-2 anak yang memang sebetulnya memang potensinya tuh gede banget di bidang yang berbeda-beda. Kayak nemu nih ada tiba-tiba dia menang olimpiade apa gitu kan. Biologi kemarin saya. Kemarin ada bintang tamu kita, dia 2 kali ya internasional. Terus ada yang misalnya dia robotiknya bagus banget gitu, atau mungkin seninya bagus banget, programming dan lain-lain gitu. Tapi itu tuh pencilan aja gitu sayangnya. Berarti kan memang secara sistem tuh belum bagus. Memang anak-anak ini aja memang punya potensi lebih mungkin kayak gitu, atau punya privilege lain gitu. Privilege lain sih. Tapi memang secara general kalau kita lihat dari skor PISA itu memang jauh banget ya. Memang sedih ya. Sedih banget. Tapi cukup lah kita yang setidaknya ada yang terukurnya satu lah ya. Walaupun itu bukan jadi satu-satunya hal yang bisa menentukan. Iya benar. Lagi-lagi jangan terlalu terpengaruh dengan grading ya. Tapi setidaknya ada sesuatu yang evaluasi terukurnya gitu. Kita masih bisa punya harapan di yang lain, tapi kan setidaknya ini kelihatan nih. Dalam hal ini kita improving tetap yang di situ, tapi juga kayak sisi-sisi yang ini juga kita mesti masukin dan mungkin kita bisa jadi maju juga gitu ke depannya. Benar nggak? Benar. Apa sih yang paling penting yang harus diimprove sebetulnya? Sebenarnya paling dasar gitu. Kalau paling dasar perbaikan tuh dari sistem sih menurut aku ya. Perbaikan tuh dimulai dari sistem dulu, tapi perbaikan sistem juga tidak sederhana kayak gitu ya. Kita perlu kayak bertahun-tahun gitu. Mungkin dengan kesadaran bahwa kita harus sadar dulu pendidikan itu prosesnya panjang. Gitu. Terus dalam penentuan kebijakan itu kita harus mempertimbangkan itu. Kita kan sering kali ganti menteri, ganti kurikulum, ganti sistem gitu kan ya. Padahal, ganti bayarnya, cara bayarnya sekarang mah bisa pakai GoPay. Bisa pakai cryptocurrency. Tahan dulu. Tahan dulu. Tentang itu kita akan lanjut lagi ke segmen ke-4 ya. Sampai jumpa di segmen 4 kawan-kawan. Yo.